Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah Babang sekarang sudah di depan kandang biawak sayang Babang yang biasa kalian tonton di channel Babang si Embul. Nah dari kemarin banyak banget permintaan untuk membuat konten cara memotong kuku biawak teman-teman. Mungkin sebagian dari orang yang awam masih kesulitan untuk mengatasi seperti ini teman-teman. Jadi dia emang sebenarnya mudah, konten ini tuh mudah banget memotongin kuku biawak. Tapi kalau misalnya yang belum tahu cara apa aja yang harus dilakuin, biasanya biawak nggak mau diam teman-teman, malah lari-larian. Nah itu yang menghambat para kiper salvator mungkin ya teman-teman saat ingin memotong kuku biawaknya. Nah Babang di sini pengen meraktekin, ngasih tahu ke kalian semua bagaimana cara yang baik dan benar untuk memotong kuku biawak teman-teman, agar si biawaknya pun tidak stres lagi dan saat dihandle tidak melukai bagian tangan si kiper tersebut teman-teman. Ya dikenal emang Varanus salvator atau biawak air ataupun Varanus lainnya teman-teman memiliki kuku yang cukup panjang. Jadi misalnya kita kurang hati-hati dalam menghandle-nya bisa sampai melukai bagian tangan teman-teman. Udah gak aneh deh pokoknya kalau misalnya kiper biawak tangannya terluka gara-gara cakaran, itu udah gak aneh. Tapi bagaimana caranya kita meminimalisir luka tersebut teman-teman. Maka dari itu kita langsung praktekin aja nih sekarang. Hal yang pertama kita keluarin dulu dari kandang. Masa di dalam kandang, kebetulan kandangnya juga kan gini ya teman-teman. Kalau misalnya Babang lebih mudah gitu, cuma ada beberapa cara sebelum kita langsung motong si kuku biawaknya, yaitu dengan cara dimandiin dulu teman-teman. Sebentar ya, Babang mandiin dulu nih biawaknya. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya kalian mau potongin kuku si biawak ini, kita masukin dulu ke kantong reptil atau apapun lah. Karena ini ukurannya besar, Babang juga pakai celana ini. Kalau misalnya kantong reptil gitu ukuran segini udah nggak cocok ya teman-teman, dia biasanya langsung jebol. Jadi harus pakai bahan yang lebih kuat teman-teman. Nah kalau misalnya udah gini, kita coba ambil satu kakinya dulu teman-teman untuk dipotongin si kukunya. Untuk motongnya sendiri cukup sedikit aja. Ini cuma dipotong ujungnya aja ya teman-teman. Jangan sampai terlalu dalam, soalnya nanti dia bisa berdarah. Ntar teman-teman biawaknya biar masuk dulu. Ini supaya blur ya. Kita ambil satu persatu ya teman-teman. Karena aduh, kuku biawak ini tuh tajam banget. Kalau misalnya kedalaman pas motongin nih biasanya dia sakit teman-teman. Jadi ngerasa gimana ya, beda lah pokoknya. Itu satu ya teman-teman ya. Ntar kita biar tenang dulu biawaknya. Ini udah cukup teman-teman. Dipotongin tuh cuman ujung-ujungnya aja tuh teman-teman. Satu-satu ya. Posisi seperti ini emang tidak nyaman buat salvanya teman-teman, tapi ini demi kebaikan agar kita juga sebagai kipernya tangan tidak rusak oleh cakaran teman-teman. Kita ambil lagi ya teman-teman. Udah mulai diam, udah tenang. Kita coba cari kakinya lagi teman-teman. Sebentar ya. Ambil lagi kakinya teman-teman. Ini ujungnya aja ya tuh. Paling hanya beberapa mili. Karena kalau misalnya terlalu dalam nanti dia berdarah teman-teman. Biawaknya bakal kesakitan. Ini 5 jari udah.
Kita lanjut ke jari yang lainnya. Dia kelihatan nggak nyaman ya teman-teman. Detailnya ambil ya, detail kukunya. Nah, ini 5 jari udah teman-teman. Tinggal bagian depan teman-teman. Bagian depan ini cukup sulit karena dekat banget sama kepala ya. Kalau misalnya dia nggak nyaman, mungkin hal yang tidak diinginkan yaitu tergigit bisa saja terjadi teman-teman. Tapi kita akan lakukan ini secara perlahan. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita ambil satu tangannya dulu ya. Kita bisa tahan si biawak pakai kaki. Ini kan kukunya panjang-panjang tuh teman-teman. Panjang-panjang. Kita potongin ujung-ujungnya aja. Nah. Ya. Udah. Tinggal kaki yang satunya lagi teman-teman. Babang biasanya melakukan ini saat proses penjinakan biawak teman-teman. Kita bisa pakai tangan pakai kaki aja teman-teman. Yang penting dia nggak keluar dulu saat proses pengguntingan kuku. Oke, udah beres teman-teman tuh. Dia udah nggak itu lagi. Udah juga udah nyaman tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bingung untuk ngeguntinginnya bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi pas proses handle juga nggak terlalu sakit lagi. Sentuhan langsung dengan kulit teman-teman. Ini embul biawak kesayangan babang nih. Ini kebetulan rawatan dari sekitar 80 cm ya teman-teman. Sekarang udah hampir 1,5 meter, hampir. Karena pertumbuhan dari Varanus salvator itu sedikit lebih lambat daripada reptil-reptil yang lain teman-teman. Dan usianya pun cukup tua, bisa sampai 10 tahun. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah hal apa saja yang harus dilakukan saat ingin memotong kuku biawak atau Varanus salvator ataupun Varanus yang lainnya ya teman-teman. Jadi kalian cukup mandiin dulu si Varanusnya, setelah itu masukin ke dalam kantong reptil atau kita sesuaikan, pokoknya kita sesuaikan dengan ukuran si biawaknya. Mut-mutannya juga kita harus tahu. Misalnya udah lebih tenang baru kita bisa memotong kukunya, dan misalnya setelah dipotong pasti nggak sakit lagi saat ingin dihandle sama kita. Dia paling suka naik ke atas kepala ya teman-teman, geli banget ya. Yaudah, buat teman-teman semua jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe di channel Babang agar Babang bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih.